Oke, setelah kita melakukan setting terhadap spreadsheet dan juga mengisikan daftar proyek, kita bisa masuk ke transaksi. Yang perlu diperhatikan adalah di awal mungkin bukan penjualan dulu, kecuali memang sudah selesai untuk 2 tahun pertama dan hanya tinggal penjualan saja. Tapi di sini kita akan mulai dari pembelian dan pengeluaran. Yang dimaksud pembelian dan pengeluaran biaya proyek jadi seperti ini. Setiap pengeluaran, contohnya kalau misalnya di sini saya ambil contoh 1 Januari, ya. Oh sorry, tadi mulainya dari 1 Mei 22. Oke. Ya, kalau merah ini artinya di luar tanggal pembukuannya ya. Misalnya anggap 5 Jun 22. Oke, di sini nomor PO tadi seperti sudah diinformasikan bahwa ini harus, karena ini adalah akan menjadi referensi. Kalau ini masih kosong, berarti ini belum diisi, kita isi dulu di sini tadi. Memang INV, kita PO dulu. PO 001. Oke, di sini sudah ada nomor PO-nya. Oke, 01. Kemudian perlu diperhatikan bahwa kenapa nomor PO ini penting. Kemudian perlu diperhatikan kenapa nomor PO ini penting, karena nomor PO ini akan menjadi referensi di distribusi untuk biaya proyek yang per unitnya. Ya. Jadi kalau di sini ada kategori anggaran gabungan dan kategori anggaran unit. Jadi penting misalnya kalau untuk yang pengeluaran anggaran unit, maksudnya unit rumah, ini akan jadi referensi. Sebagai contoh, misalnya tenaga kerja itu mengerjakan 5 unit rumah. Ya, kemudian pembayarannya dilakukan di akhir minggu atau di akhir bulan. Otomatis tenaga kerja itu harus dibagi terhadap 5 unit rumah tersebut. Nah, pembagian itu tidak dilakukan di sini. Di sini berkaitan dengan pengeluarannya. Pembagiannya itu dilakukan di bagian distribusi penggunaan biaya. Nah, ini misalnya pilih proyeknya. Setelah itu kategori anggaran gabungan atau anggaran unit. Kalau anggaran gabungan jelas misalnya contoh pembelian tanah. Jadi melakukan pembelian tanah, ini bisa diisi ureannya. Bisa diisikan ureannya di sini ya. Kemudian jumlahnya misalnya beli tanah tadi misalnya 3000 meter persegi ya. Kemudian harga unitnya per meternya anggap 1 juta. Akan keluar angkanya 3 miliar. Nah, di sini kita isikan rekeningnya misalnya BCA, kemudian laporan keuangannya. Perhatikan bahwa di sini hanya ada persediaan, utang usaha atau utang pajak. Paling mudah adalah kita masukkan ke persediaan. Kenapa? Karena sebenarnya seluruh biaya yang keluar di sini ini akan masuk menjadi persediaan. Tidak ada yang menjadi cost lain karena ini semua akan dimasukkan ke dalam HPP dari rumah tersebut. Ya, perhitungan rumah, makanya semuanya masuk ke persediaan. Tapi kalau ada yang tidak dimasukkan ke anggaran, sebagai contoh tadi utang pajak ya.
Kalau memang ingin dipisahkan, tidak masuk dalam anggaran, itu bisa dipisahkan utang pajak. Tapi kalau memang masuk dalam anggaran perumahan, ya tetap walaupun dia bayar pajak, tapi masuknya ke persediaan. Karena perhitungannya awalnya anggarannya adalah memang sudah termasuk pajak. Supplier opsional, tanggal jatuh tempo juga opsional, ini bisa diisi kalau memang mau mengeluarkan PO. Ya. Kemudian kalau yang hubungannya berkaitan atau yang berkaitan dengan anggaran unit. Jadi perhatikan di sini kalau kita masuk ke distribusi penggunaan biaya, pada saat kita buka di sini pilih nomor PO, kita akan lihat bahwa di sini tidak ada PO muncul, ya. Karena apa? Karena pembelian penggunaan di sini berkaitan dengan anggaran gabungan. Itu hanya akan muncul yang berkaitan dengan anggaran unit. Oke, kita masukkan sekarang contoh pengisian kedua. Nomor PO-nya ini kita PO 002. Perumahannya adalah tadi Syariah Terpadu. Nah, di sini adalah berkaitan dengan pengeluaran anggaran unitnya. Misalnya tadi tenaga kerja. Ureanya kita tulis untuk unit A1, A2, A3 misalnya. Ya. Itu karena kan ini ini berhubungan dengan pembayaran. Jadi di sini jumlahnya ini karena satuannya hari, untuk misalnya 14 hari. Misalnya harga tukang atau tenaga kerja per harinya itu anggap 200.000. Ya. Sini misalnya kas. Nah, di sini juga sama masuknya ke persediaan. Kalau kemudian kita masuk ke distribusi, maka di sini nomor PO-nya akan muncul. Ya, PO2 tenaga kerja karena ini berkaitan dengan anggaran unit. Oke, itu untuk pembelian dan pengeluaran. Ini saya akan buka yang memang sudah diisi, ya, untuk pembelian dan pengeluaran agar ada bayangan. Oke, kalau kita lihat mengenai PO di sini, kenapa di sini ada nomor urut? Ini kalau kita mau mencetak PO, ini bisa digunakan. Nomor urut ini adalah sama dengan nomor urut ini 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa memilih nomor PO-nya, misalnya PO1, PO2. PO2 sebenarnya tidak ada ya. PO1, PO yang PO11 misalnya ya. Oke, kita cetak PO11. 11. Oke, terlihat ya, muncul semua datanya di sini. Ya, jadi PO11 itu nomor urutnya sesuai ini 1, 2, 3, 4. Oke, itu untuk pembelian dan pengeluaran ya. Mudah-mudahan cukup jelas cara penulisannya. Kemudian setelah pembelian dan pengeluaran, kita bisa ke distribusi penggunaan biaya. Ini langsung saja saya buka file contohnya ya. Jadi diisikan tanggal, kemudian pilih unit propertinya di sini. Jadi penggunaan distribusi biaya itu berkaitan dengan unit yang mana. Dan kemudian kategori anggaran unitnya, apakah pembangunan fondasi, apakah jadi ini sesuai dengan kategori yang ini, kategori biaya anggaran unit. Kemudian ini nomor PO berkaitan tadi nomor informasi mengenai PO yang dicatatkan di sini ini akan muncul di distribusi penggunaan biaya ini. Di sini kita tinggal memilih dan membagi sesuai unitnya. Jadi misalnya subkon mengerjakan blok A nomor 3 ya kita isikan paket berapa. Jadi kalau misalnya kita sudah bayar misalnya satu subkon ini kita bayar untuk 5 paket ya tinggal penggunaannya ini dibagi 5 ya agar semuanya rata dan menjadi 0 di sini. Ini sebagai contoh ini subkon 014 kita lihat lagi di pembelian dan pengeluaran subkon pekerjaan 8 rumah blok A subkontraktor PO 014 ya. Kemudian ini cara pembayarannya. Oh ya tadi sebenarnya pembayaran belum diinformasikan.
Jadi kalau pembayarannya cash itu kita bisa isikan di sini. Ya, ini tetap persediaan tadi seperti sudah diinfokan. Kalau dia utang itu kita bisa isikan di sini utang. Ya, bukan cash tapi utang. Di sini tetap persediaan. Kemudian untuk pembayarannya itu hutangnya dipilih di sebelah kanan. Sebagai contoh ini kan persediaan pekerjaan 8 rumah tadi subkon blok A dalam bentuk utang. Nah, kita buatnya seperti ini. Nah, setiap ada pembayaran, utang usahanya di sebelah kanan di sini. Kemudian rekeningnya, pembayarannya itu sebelah kiri. Dan perhatikan di sini bahwa pekerjaan yang ada DP-nya itu masuknya adalah sebagai pembayaran utang usaha. Mungkin tanggalnya saja yang berbeda. Perhatikan di sini, ini pembayaran tanggal 6 Maret, DP tanggal 6 Maret. Maka dia tulisnya di sini adalah sebagai utang usaha dengan pembayaran utang pertama atau DP. Itu adalah pembayaran dengan penulisan sebagai pembayaran bagian dari utang usaha di sini. Oke, kembali ke distribusi tadi. Nah, di sini kita lihat subkon mengerjakan 8 rumah. Maka tadi totalnya penggunaan, kan kita bisa hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang dimaksud itu adalah di sini bisa lihat bahwa di sini kan terbagi menjadi 3 tanggal nih. Pembayaran DP termin 1, ini pembayaran termin 2, ini pembayaran termin 3. Jadi kalau kita ingin membaginya terhadap pembayaran, maka kita bisa membagi tadi 8 itu dibagi 3 paket. Jadi paket pertama misalnya nilainya 3,2. Atau mungkin agar lebih mudahnya, ini saya hapus dulu ya. Jadi agar ketahuan total paketnya itu berapa sebenarnya. Di sini terlihat semua ada 8 ya. Hanya 8 ini dibagi menjadi 3 termin. Pembayaran 1, pembayaran tadi DP ya, pembayaran 2, pembayaran 3. Nah, di sini kita mau bagi nih termin 1 itu nilainya berapa persen. Nah, itu bebas. Bebas dalam artian di sini kita lihat dulu ya. Nilai pembayarannya itu berapa persen dari 8. Kemudian di sini pekerjaan DP, termin atau DP-nya 40%. Ya, misalnya DP1 40%. Maka di sini kita bisa isikan DP1 40%. Kita bisa menghitung dari total 8 ini adalah 40%-nya, jadi 40%. Kalau kita menghitung sih sebenarnya langsung 40% yang dibayarkan untuk 8 ini. Ya, cuma untuk lebih jelasnya, walaupun nanti ada hasilnya 1 adalah 40% dikali 8 unit dibagi 8 unit juga. Jadi sebenarnya 40% saja. Sehingga akan memunculkan angka 0,4. Ini kita drag ke bawah. Ya. 0,4. Ini tadi pembayaran kedua 30%. Sama perhitungannya tadi ini 0,3 berarti ya. Jadi ini lebih dari, ini adalah dari sisi alokasi dan pembayarannya. Jadi ini kan untuk membagi nih distribusi biaya proyeknya sesuai waktunya. Kalaupun ingin disatukan, bisa juga, tidak ada masalah. Ya. Kalau ingin disatukan, ini bisa mungkin ditaruh di tanggal 31 Agustus misalnya. Kemudian di sini angkanya 1 semua. Ya, berarti kan 1, karena untuk 8 unit kan, 1, 1, 1, 1, 1, 1, hingga 8 kali. Nah, ini saya copy saja karena sama angkanya 0,3. Ya, sehingga sisanya adalah 0. Ya. Jadi angka ini akan bertambah, sisa ini akan bertambah, akan berkurang sesuai kalau PO yang kita pilih dan penggunaan yang digunakan. Ya, kan ini dasarnya PO. Dan nanti angka ini akan langsung direkap di laporan proyek. Jadi kalau kita lihat laporan proyek tertentu, misalnya proyek 1, ya, ini sudah langsung direkap. Di sini kita bisa lihat
pengeluarannya ya di bagian kanan di sini. Ya. Jadi ada pengerjaan blok A1, blok A2, nilai yang keluar berapa? Tadi kan 8 nih yang subkon. Akan muncul ini 8 kali. Dan ini makanya bisa dijadikan satu tadi secara penulisannya atau dibagi 3 agar kita bisa monitor terhadap pembayarannya. Walaupun di sini juga bisa dilihat yang pembayarannya direct itu ada di laporan kas project. Jadi kita bisa melihat di sini untuk periode pekerjaan. Jadi di sini pekerjaannya mulai yang muncul angkanya ya. Jadi angka ini adalah berdasarkan transaksi yang muncul selama yang berkaitan dengan proyek tersebut. Jadi di sini dimulai dari Januari, perhatikan ini kan 5 Januari hingga 8 November 2020. Ya. Oke, nanti kita akan ke sini lagi. Tadi distribusi penggunaan adalah seperti itu. Setelah itu kita bisa masuk ke mutasi rekening. Mutasi rekening ini bukan print out cetakan mutasi seperti di bank. Ini maksud mutasi rekening di sini adalah pemindahan ya. Jadi perpindahan antara rekening internal di dalam perusahaan dari misalnya rekening internal BCA ke Mandiri jumlah sekian. Ini tujuannya hanya untuk membuat nilai rekening itu sama di neraca. Oke, tadi kita sudah pembelian, distribusi juga sudah, mutasi juga sudah, kemudian penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran pada dasarnya ini tidak related sama sekali dengan project, lebih ke yang sifatnya kalau proses sudah berjalan dan memang pekerjaannya adalah membangun perumahan, sehingga ada posisi-posisi atau keuangan yang memang dialokasikan, baik itu penerimaan dan pengeluaran untuk perusahaan, jadi bukan untuk proyeknya. Jadi di sini bisa diisikan mulai tanggal, nomor tanda terima di sini kalau mau dicetak kwitansinya, terima dari juga berhubungan dengan cetak kwitansi. Kemudian pengisian pengeluaran dan penerimaan di sini, kemudian rekening dan kategori laporannya. Tapi ada satu hal yang bisa dicatatkan di sini, atau mungkin dua hal ya. Di sini kita bisa mencatat proyeknya kalau memang berkaitan dengan satu proyek tertentu. Misalnya contohnya adalah kita menerima pinjaman bank. Pinjaman itu memang khusus untuk satu proyek ini. Nah, kita mau monitor itu uangnya. Karena kan kalau namanya pinjaman bank itu ada monitoring terhadap pembayaran pokoknya, pembayaran bunganya. Nah, itu kemudian kalau kita gabungkan dengan pembayaran dan pengeluaran berkaitan dengan proyek, maka kita bisa nge-track sebenarnya dana proyeknya itu cukup atau enggak, kemudian dengan pembayaran bunga dan segala macam secara cash flow-nya bagaimana. Nah, ini yang tadi berhubungan dengan laporan kas project. Di sini terlihat banknya campuran, tapi dasarnya ini adalah dari pengeluaran sesuai proyek tersebut. Sebagai contoh, tadi saya kembali lagi ke penerimaan dan pengeluaran lain. Ini saya langsung scroll ke kanan ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat di contohnya. Nah, di sini ada perumahan syariah terpadu. Di sini ada pinjaman. Terima pinjaman, kemudian ada angsurannya, dan ini kalau kita lihat, kita track di penerimaan laporan kas project, ini akan terlihat nih, ada pengeluaran, pembayaran untuk angsuran pinjaman, kemudian ada penerimaan pinjamannya nih, segini, ya. Jadi, itu fungsinya kolom project di penerimaan dan pengeluaran. Kemudian tadi satu kolom lagi, karena saya bilang ada dua, itu adalah di bagian kode aset. Ini harus diisi kalau ada pembelian yang berhubungan dengan aset. Dan kode ini dipilih dari kode yang kosong. Jadi mulai dari kode yang kosong di daftar aset. Kalau kita masuk ke daftar aset tetap, di sini mulai nomor 2 ini kosong. Jadi kalaupun ada pengisian, itu mulai angkanya kalau pembelian baru 2.
Kalau penjualan otomatis menyesuaikan dengan aset yang sudah ada. Dan di penerimaan ini sendiri sudah saya berikan contoh, cukup banyak contoh ya. Jadi seperti ini, pengeluaran untuk gaji bagaimana penulisannya, kemudian THR bagaimana penulisannya, tunjangan bagaimana, kemudian apalagi di sini, potongan BPJS, asuransi kesehatan, kemudian pembayaran yang berhubungan dengan kasbon ya, kasbon operasional. Perhatikan kalau untuk kasbon itu pencatatannya seperti ini. Misalnya kasbon keluar kan kita belum terima tanda terimanya, sehingga dikeluarkan misalnya sejumlah 500.000. Kemudian setelah itu rekonsal dari kasbonnya itu yang 500.000, 50.000 kembali kita tulis seperti ini ya. Jadi tetap nama kasnya kemudian kasbonnya. Tapi untuk pemakaiannya kemudian kita tulis di bagian pengeluaran. Jadi pas 50.000 itu adalah untuk beban transportasi ya. Jadi terimanya di sini, terima kasbonnya. Pengembaliannya dibagi dua, yang kembali itu 50.000, yang dipakai untuk dicatatkan sebagai pengeluaran itu 450.000. Demikian juga untuk perjalanan dinas. Yang kembali misalnya sekian, nah yang dipakai sekian ya. Itu untuk kasbon operasional. Kasbon karyawan ini ada contohnya, saya kira cukup mudah. Setelah itu ada penerimaan pinjaman. Ini angsuran pinjamannya. Jadi hanya memasang-masangkan kategori dan rekening dengan benar untuk memastikan bahwa laporan ini akan direkap di neraca dengan benar juga. Kemudian penerimaan pihak ketiga, pembayaran pajak, kemudian penjualan pemasaran, utang kartu kredit. Oke, ini mungkin agak sedikit mungkin secara transaksi, teman-teman sering melakukan transaksi dengan membayar menggunakan kartu kredit. Di sini dibuat mudah untuk pembayarannya, di mana bunganya itu tidak dimasukkan ke beban bunga, tapi langsung saja ke biaya kartu kreditnya. Ini untuk mempermudah, karena kalau tidak teman-teman harus menghitung masing-masing transaksi kartu kreditnya, bunga hariannya itu kalau ingin detail. Ya. Jadi dibuat mudah seperti ini, misalnya di awal pembayaran biaya rapat di hotel sekian dengan kartu kredit. Nah, kemudian kita bayar kartu kreditnya, nilainya sekian. Bulan depannya pasti kan tagihannya berbeda. Ya. Nah, itu yang dilakukan di bulan depannya, lihat nih 16 Maret, kemudian April nih muncul tagihan baru. Ini penyesuaian tagihan setelah dikenakan bunga. Jadi artinya bisa dihitung, jadi uang yang setelah kita gunakan, kemudian kita bayarkan, muncul tagihannya. Selisih antara pengeluaran ini, ya pengeluarannya sudah kita bayarkan, ada 3 nih kebetulan. Oh, ada 1 bulan Maret ya. Tagihan dengan yang muncul yang baru, dengan yang sudah kita bayarkan. Jadi ada sedikit menghitung di sini. Tapi tidak terlalu sulit, karena kita hanya menghitung selisihnya. Sehingga kita bisa tahu bahwa kita masih punya utang usaha kredit itu sekian, sesuai dengan nilai yang muncul di tagihan kartu kreditnya. Jadi sini kita tidak perlu menghitung atau masukkan terhadap bunga. Kemudian ada sewa ruko, ini pengeluaran dibayar di muka ya. Kenapa? Karena tadi sudah diinformasikan, sewa ruko 2 tahun otomatis kan breakdown dari laba ruginya adalah per bulan. Nah itu kita pencatatannya adalah di pembayaran di muka. Ini sebagai contoh, bayar kontrak ruko 2 tahun, ini beban sewa, kemudian kita masukkan angkanya per bulan. Oke, kemudian ada sewa ruko. Di sini contohnya adalah bayar kontrak ruko 2 tahun. Dan di sini untuk kategorinya yang dipilih adalah pengeluaran dibayar di muka. Dan pada saat kita memilih pengeluaran dibayar di muka, informasi ini akan secara otomatis muncul di modul pembayaran di muka di bagian bawah. Di mana di sini kita bisa isikan breakdown atau distribusi dari pembayaran di muka ini terhadap bulan-bulannya. Sebagai contoh, ini kan bayar ruko kontrak 2 tahun dan dimulai bulan Mei. Jadi kita bisa isikan mulai dari bulan Mei hingga periode penggunaannya selesai. Dan ini diisi sampai September, baru ada penggunaan 80, berarti nanti untuk penggunaan tahun setelah 2 tahun ini masih ada sisa sekitar 16 juta yang bisa diisikan di bagian atas di aplikasi yang tahun berikutnya. Ya.
Oke, kemudian tadi balik penerimaan pengeluaran. Ini ada sewa ruko, uang jaminan ya, ini uang jaminan, pengeluaran pengembalian, ini pembelian aset ya. Kalau ada pembelian aset, harus dipastikan bahwa kolom aset ini diisi ya. Ini ada muncul warna yang menandakan bahwa kolom aset ini harus diisi. Kalau tidak diisi, maka data ini tidak akan muncul di laporan atau perhitungan penyusutan. Sebagai contoh, ini kan beli laptop dan komputer, aset elektronik. Tadi datanya adalah kode asetnya AS002, kemudian ada AS003. Ini tadi beli satu printer. Nah, oke, kita akan lihat di bagian penyusutan AS002 laptop, 003 printer. Ini akan muncul seperti ini. Ya, jadi wajib diisi kolom untuk asetnya. Ini masih aset juga. Ini contoh pembelian mobil dengan cicilan. Ya, jadi sudah disediakan cukup banyak contoh yang teman-teman tinggal mengikuti saja. Dan ini contoh penjualan aset ya. Ini biaya perawatan, kemudian setor modal tunai, pemilik pengambilan keuntungan, pembayaran utang pajak, pembayaran piutang sebenarnya. Oke, ini piutang tahun sebelumnya bisa dibayar di sini kalau hanya pembayaran piutang saja. Jadi yang membedakan piutang ditulis di sini dengan yang ditulis di tadi misal daftar pelanggan ini adalah kalau kita ingin piutang itu tidak tercatat di sini. Jadi di sini anggap aja kosong, sehingga total piutang tahun lalunya itu hanya tidak invoice, tidak ada nama, hanya piutang saja. Tapi bisa dicatatkan di penerimaan dan pengeluaran. Notasi rekening sudah, penyusutan. Penyusutan itu pada prinsipnya datanya dia akan mengambil dari data daftar aset dan penerimaan pengeluaran. Kemudian di sini ada kolom tambahan yang bisa diisi atau bisa dikosongkan. Ini masa manfaat itu berkaitan misalnya untuk perhitungan. Jadi misalnya tadi contohnya mesin kopi, masa manfaatnya penggunaannya misalnya 4 tahun. Kita tinggal isikan 4 di sini. Jadi perhatikan ya, jadi ini ada angkanya ya. Misalnya 2833. Kalau ini tidak kita isi, dia angkanya sekian karena masa manfaat dihitungnya adalah 8 tahun defaultnya. Kalau kita isi 4, ada perubahan. Kemudian kalau ada nilai bukunya, misalnya menjadi setelah 4 tahun harganya 200.000 misalnya. Angka ini juga berubah lagi ya, karena defaultnya ini 8 tahun dan ini defaultnya adalah 0. Oke, demikian untuk pengisian bagian transaksi.